Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu surat resmi aksi damai bocor. 20.000 honorer bakal padati gedung DPR RI. 4 tuntutan ini bisa mengubah nasib R2 dan R3 jika dikabulkan. Simak informasinya baik-baik. Lengkong ayobandung.com. Pengesahan regulasi terkait pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu masih menimbulkan polemik. Pasalnya, mayoritas honorer baik jabatan guru, tenaga kesehatan, hingga teknis menolak diangkat sebagai paruh waktu. Diketahui BKN telah menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu bagi tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN, tetapi tidak lulus seleksi P3K tahap 1 atau yang mendaftar di tahap 2, maka akan diangkat sebagai tenaga SN paruh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan. Bunyi diktum kelima Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Banyak penolakan atas regulasi yang menetapkan honorer R2 dan R3 akan masuk dalam skema P3K paruh waktu hingga menggelar aksi unjuk rasa. Seperti contohnya yang terjadi di Jawa Barat, tepatnya guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang. Lebih dari 2.500 guru honorer menuntut untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu, bukan hanya berstatus paruh waktu. Mereka menuntut keadilan atas kejelasan nasib honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Tidak hanya di Kabupaten Sumedang, Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa secara besar-besaran. Sebanyak 20.000 honorer akan memadati depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada tanggal 3 Februari 2025. Jelas tertera di dalam surat resmi nomor 900-AHHR-1-2025 yang berisi pemberitahuan aksi damai. Dalam surat tersebut juga diberitahukan bahwa titik kumpul demonstran yang terdiri dari gabungan honorer seluruh Indonesia ini bertempat di Monas, Jakarta. Mulai jam 8 waktu Indonesia Barat, demonstran akan mengadakan long march menuju gedung DPR RI untuk menyuarakan aspirasinya. Dengan adanya aksi demonstrasi besar-besaran ini, mereka berharap pemerintah bisa merevisi kebijakan terkait pengangkatan sebagai P3K paruh waktu. Ada 4 materi tuntutan yang akan diorasikan oleh honorer sebagai berikut. Yang pertama, menuntut hak para R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu. 2. Meminta kepastian kapan terrealisasi tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu. Ketiga, meminta pemerintah pusat untuk membuatkan peraturan pemerintah oleh Presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Yang keempat, meminta pemerintah untuk melakukan optimalisasi formasi dan anggaran kepada daerah untuk diangkat honorer berstatus R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Informasi berikutnya dikutip dari kompas.com. Informasinya yaitu, apa itu P3K paruh waktu yang diprotes tenaga honorer di demo DPR? Nah, simak informasinya baik-baik.
Jakarta, Kompas.com, Aliansi Honorer menggelar demo di depan gedung DPR atau MPR, Jalan Gatot Subroto, Senin 3 Februari 2025. Mereka memprotes aturan tentang P3K paruh waktu yang baru diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Berdasarkan foto yang diunggah TMC Polda Metro di X, masa tenaga honorer memadati pagar depan gedung DPR. Mereka mengenakan pakaian berwarna putih dan hitam. Kemudian selain itu mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan-tuntutan. Belasan tahun mengabdi, masa jadi honorer abadi, isi salah satu spanduk. P3K penuh waktu harga mati, isi spanduk lainnya. Kemudian lantas apa itu P3K paruh waktu? Kebijakan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang ditandatangani pada 13 Januari 2025. Mengacu pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu adalah pegawai ASN atau aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Pengadaan P3K paruh waktu 2025 salah satunya dilaksanakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer. Pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024 bunyi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Lebih lanjut, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan berikut, diantaranya ada guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional. Kemudian pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lolos. Selain itu berlaku juga bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kemudian status kebahagiaan dan gaji P3K paruh waktu. Status kebahagiaan P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Dikutip dari laman website kontan.co.id, informasinya yaitu honorer demo di DPR minta diangkat jadi P3K penuh. Berapa gaji P3K 2025? Simak informasinya baik-baik. Nah, di sini dikutip dari reporter Adi Wikanto. Kemudian editornya juga sama, Adi Wikanto. Di sini informasinya gaji P3K 2025 pegawai honorer dari berbagai penjuru unjuk rasa di depan gedung DPR Senin 2 Februari 2025. Pada honorer menuntut penetapan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K demi meningkatkan kesejahteraan. Berapa gaji P3K 2025? Diberitakan Kompas.com, pegawai honorer berunjuk rasa di depan gedung DPR karena pendapatan yang mereka terima tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, honorer minta pemerintah mengangkatnya sebagai P3K penuh. Melalui unjuk rasa, honorer menyampaikan berbagai keluh kesah. Curhatan para honorer itu kemudian dituangkan di dalam spanduk yang mereka bawa. Mertua ngamuk gara-gara gaji Rp500.000, tulis spanduk bapak tersebut. Ketika pria ganteng dan cewek cantik dari Cikeusik turun ke jalan, berarti pemerintah kelewatan. Demikian tulisan di spanduk yang dibawa honorer asal Pandeglang. Sudah kerja full waktu, dapat status P3K paruh waktu. Apa kata dunia? Tulis spanduk lain di depan gedung parlemen. Ketika pria ganteng dan cewek cantik dari Cikeusik turun ke jalan, berarti pemerintah kelewatan.
Nah, itu demikian tulisan di banner pegawai honorer dari Pandeglang dalam aksi demonstrasi menolak status paruh waktu di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2025. Selain itu ada juga tulisan dari pekerja honorer di bidang kesehatan yang bekerja di wilayah Pandeglang. Kami honorer Pandeglang menuntut janji, kami butuh kepastian, bukan janji manis, semanis diabetes mellitus, angkat kami jadi P3K full waktu. Tulis spanduk mereka. Dalam aksi ini ada juga honorer yang bekerja di bidang pendidikan. Mereka yang merupakan para pengajar ini menuntut kesejahteraan. Anda tidak akan jadi presiden, menteri, atau DPR tanpa adanya guru. Segera berpikir untuk guru, tulis spanduk mereka. Nah, informasi gaji P3K 2025, ketentuan mengenai gaji P3K 2025 masih sama dengan tahun 2024. Gaji P3K tahun 2025 diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2024 yang merupakan revisi dari Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Besaran gaji P3K ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Nah, berikut rincian lengkap gaji P3K 2025. Silahkan bisa dibaca. Nah, selain gaji P3K guru dan non-guru juga akan memperoleh berbagai tunjangan. Tunjangan P3K terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan untuk seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2025 ini. Tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.